Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel serba-serbi motivasi, channelnya YouTuber pemula. Di tutorial kemarin saya sudah jelaskan tentang deskripsi dan tag video ya. Kali ini saya akan menjelaskan cara memilih konten yang tepat. Ada dua jenis konten dalam YouTube yang bisa teman-teman gunakan dan teman-teman pertimbangkan. Pertama adalah konten jangka panjang dan konten jangka pendek. Konten jangka panjang itu adalah konten yang dibutuhkan orang sepanjang waktu. Contohnya ya konten tutorial, tip dan trik, konten-konten hiburan ya. Seperti konten-konten hiburan itu konten hiburan menyanyi, jalan-jalan, vlog macam-macam ya, kayak seperti memancing dan segalanya ya. Itu termasuk konten-konten jangka panjang. Ini adalah salah satu contoh channel saya yang nggak terlalu saya publikasikan channel ini. Ini saya membuat konten tutorial. Di sini bisa teman-teman lihat ya bagaimana analistik dari tutorial. Jadi begini ya teman-teman ya. Walau kadang kan banyak yang berpikir teman-teman semua, kok sudah menerapkan deskripsi dengan benar, tag dengan benar, thumbnailnya juga bagus, tapi kok nggak ada juga penontonnya. Teman-teman jangan khawatir. Memang konten-konten yang dibutuhkan selamanya itu dalam tempo jangka panjang itu memiliki kelemahan dan kelebihan yang tersendiri. Yang terpenting konten kita itu sudah masuk di penelusuran YouTube dan rekomendasi video-video YouTube. Jadi suatu saat konten kita itu akan berkembang dengan sendirinya. Dalam jangka panjang apabila sudah monetisasi, konten kita tersebut bisa menghasilkan uang selamanya. Seperti konten saya ini ya, jangkauannya masih sedikit, namun dari grafik penayangannya terus meningkat ya. Begitulah kalau di konten tutorial. Ini sumber trafficnya sumber traffic penelusuran YouTube-nya tuh belum ada. Hanya sumber dari sumber eksternal. Kenapa banyak sumber eksternal sampai mencapai 39%? Itu karena saya kan udah jelas ya, saya bagikan link di grup ya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, rekomendasi video. Nah, berarti ada beberapa konten yang sama dengan konten tutorial ini merekomendasikan channel kita. YouTube merekomendasikan penonton untuk menonton channel kita juga. Jadi itulah. Jadi agak lumayan ya, trafficnya itu 30% dari jumlah penonton yang ada sudah menonton melalui rekomendasi video. Sebetulnya itu sudah lumayan bagus. Kalau begitu, yang paling bagus lagi apabila penonton menemukan konten kita itu melalui sumber penelusuran YouTube. Jadi buat para YouTuber pemula teman-teman semua ya, apabila konten kita itu jarang yang nonton, jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati karena itu tadi konten kita jangka panjang. Apabila monetisasi, konten kita itu akan selamanya menghasilkan uang. Nah, jadi silakan berpikir sendiri teman-teman mau buat konten jangka pendek atau jangka panjang. Nanti untuk jangka pendek akan saya jelaskan ya bentar lagi. Ini adalah konten jangka panjang ya. Bisa dilihat ya videonya yang semalam ini ya, video semalam cuman 92 penonton dan 30%-nya itu dari rekomendasi video dan 30%-nya lagi dari sumber eksternal WhatsApp ya. Sumber eksternal WhatsApp. Jadi kalau bisa sangat bagus konten kita itu bisa masuk di penelusuran YouTube. Ini suatu saat nanti juga bakal masuk di penelusuran YouTube. Jadi harus bersabar. Jangan berharap konten kita itu kalau konten jangka panjang langsung dapat viewer yang meledak ya.
Itu sangat beda ya. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang konten jangka pendek. Konten jangka pendek ini ada channel utama saya ini konten jangka pendek. Ini konten jangka pendek ya. Dari video yang semalam saya upload sudah mencapai 3,2 ribu penonton dalam satu hari ya. Dalam 16 jam sudah mencapai 3.200. Karena apa? Karena konten saya ini adalah konten jangka pendek, dimana setiap main ada di Indonesia ini mungkin yang menggunakan game ini ya, game yang saya jadikan konten ini mungkin mencapai 10-an juta ya. Jadi dalam setiap hari mereka membutuhkan informasi tentang game tersebut. Jadi dari sekian juta orang itu menonton, mencari video saya kan gitu. Video-video yang berkaitan dengan ini. Tentu saja video saya juga akan muncul dengan cepat di penelusuran YouTube dan rekomendasi video. Nah, begitulah. Beda dengan konten jangka panjang ya. Apalagi konten-konten untuk YouTuber pemula ya, seperti video saya tadi. Kita bisa perhitungkan sajalah, di desa saya ini ada 500 kakak YouTuber pemulanya itu hanya 2-3 orang YouTuber pemulanya. Jadi kecil harapan dari konten-konten tutorial seperti yang tadi untuk ditonton sama para YouTuber pemula ya. Beda dengan konten game. Namun kelemahan konten game ini juga ada. Apabila nanti sudah monetisasi konten game seperti ini cuman bisa menghasilkan uang dalam sehari. Karena penonton game yang seperti ini tidak akan menonton video ini lagi setelah 2-3 hari ke depan. Bisa dilihat ya, video-video saya itu yang sudah tayang beberapa hari yang lalu itu nggak nambah view-nya tuh, nggak nambah. Hanya video-video terbaru yang view-nya nambah. Kemudian kita lihat analistiknya ya. Dari video ini kita lihat analistik dan trafficnya gimana. Kita buka analisisnya ya. Nah ini ya, dilihat dari grafiknya ya, kan beda grafiknya sama grafik penayangannya, kan beda kan sama yang video tadi. Dia langsung genjot naik, namun langsung datar. Nah begitulah kalau konten yang dibutuhkan dalam satu hari. Beda dengan konten yang dibutuhkan sepanjang waktu. Dan jangkauannya memang konten ini sudah lumayan ya. Konten ini dari penelusuran YouTube dan Fitur Jelajah. 72% penonton dari penelusuran YouTube. Dan sumber eksternal teratasnya itu dari WhatsApp ya, dari WhatsApp. Karena ya dari teman-teman di grup juga, ini sumber eksternal ini dari WhatsApp, dari teman-teman di grup juga. Itu yang kita utamakan, ini penelusuran YouTube. Jadi sampai di sini saya harap teman-teman semua bisa ngerti ya, mengapa kontennya kok nggak berkembang, mengapa konten ini kok cepat berkembang. Jadi konten yang nggak berkembang, yang lambat berkembang, jangan berkecil hati. Suatu saat juga bakal berkembang. Yang penting tutor-tutor yang dari awal itu, deskripsi, tag, thumbnail, sudah saya jelaskan di tutor awal ya. Di situ terapkan terus seperti itu. Insya Allah channel teman-teman semua cepat berkembang ya. Cukup sekian dulu tutor dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.